إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ikhwani al-kiram dan akhwati al-karimat, Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan pembahasan nahwu kita dengan membaca mempelajari kitab Qatrun Nada wa Dallus Sada yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hisham al-Ansari rahmatan wasi'ah. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang apa ikhwan? Ada yang masih ingat? Apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Sebelum kita libur Qadarullah 2 hari. Ada yang masih ingat? Fadhal. Yang Laisa sama Fatiha Ustaz ya? Nah, tentang Laisa dan Fatiha. Nah, maksudnya apa? Maksudnya bahwasannya kana dan saudara-saudaranya itu ada yang tamah dan ada yang naqisah. Kalau yang tamah dia membutuhkan marfu', tidak membutuhkan mansubnya, khabarnya. Jadi yang dia butuhkan marfu' yaitu fa'il, itu tamah. Sedangkan naqisah adalah fi'il yang dia itu membutuhkan marfu' dan mansubnya yaitu isim dan khabarnya. Itu yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Selain dari zala, kana, sama fati'ah, maka semuanya bisa naqisah, bisa juga tamah. Sedangkan lafaz kana, laisa, zala, fati'ah, dia secara umum datang dalam keadaan naqisah, yaitu butuh kepada isim dan juga butuh kepada khobar. Mereka tidak datang, yaitu lafaz laisa, kemudian fati'ah, kemudian zala, mereka tidaklah datang kecuali dalam bentuk naqisah, tidak pernah datang dalam keadaan tamah. Itu yang telah kita sampaikan ikhwan dan akhwat pada pertemuan sebelumnya. Oh ya, kita lanjutkan insyaallah taala. Tafadhol ikhwan, ada yang baca? أنا أستاذ إذن. Tafadhol iqra. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله وكان بزواز زيادتها متوسطة Mutawassithah. متوسطة نحو ما كان أحسن زيدا شرح ترد كان في العربية على 3 أقسام ناقصة نعم. فتحتاج إلى مرفوع ومنصوب نحو وكان ربك قديرا، وتامة فتحتاج إلى مرفوع دون منصوب، وإن كان ذو عسرة وزائدة فلا تحتاج إلى مرفوع ولا إلى منصوب، وشرط زيادتها أمران، أحدهما أن تكون بلفظ الماضي، والثاني أن تكون بين شيئين متلازمين ليس جارا ومجرورا. فقولك ما كان أحسن زيدا أصله ما أحسن زيدا، فزيدت كان بينما وفعل التعجب، ولا نعني بزيادتها أنها لم تدل على معنى البتة، بل إنها لم يؤتى بها للإسناد. نعم حسبك. جزاك الله خير. بارك الله فيك. طيب. Kemudian ikhwan, kita lanjutkan. Berkata muallif rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan sad wa kana bijawazi ziyadatiha mutawassitatan nahwu ma kana ahsana zaidan. Kemudian kata beliau bahwasannya kana itu boleh datang dengan zaidah sebagai tambahan, itu namanya zaidah, yang mana terletak di tengah-tengah kalimat. Mutawassitatan itu artinya tengah-tengah kalimat. Nahwu, contohnya misalnya ikhwan dan akhwat, makan ahsana zaidan, betapa tampannya Zaid, atau juga boleh kita terjemahkan alangkah tampannya Zaid. Ma adalah ma at-ta'ajjubiyah, kemudian kana adalah zaidah, ahsan ini adalah fi'il ta'ajjub, af'ala, kemudian zaidan adalah maf'ulun bihi. Baik. Dari sini ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum jami'an,
kita bisa mengatakan bahwasannya kana itu ada 3. Yang pertama disebut dengan kana at-tammah. Tammah, kana tammah. Yaitu tadi, atau sebelumnya sudah kita jelaskan, dia butuh kepada marfu'nya saja. Tidak ada khabarnya. Seperti yang sudah disebutkan, yaitu kana wa in kana dhu usrah, wa in kana dhu usrah. Ini adalah kana tammah. Kemudian yang kedua, kana naqisah. Yang mana kana butuh isim dan khabar. Yahtaj ilal marfu' wa al-mansub. Butuh kepada isim dan khabarnya. Kana Zaidun mu'alliman. Kana di sini naqisah. Isimnya adalah Zaid. Khabarnya adalah mu'alliman. Kemudian yang ketiga adalah kana zaidah. Yang sekarang sedang kita bahas. Yaitu kana yang dia menghubungkan antara ma at-ta'ajjubiyah dengan fi'il ta'ajjub. Contohnya adalah ma kana ahsana Zaidan. Tayyib, tamam. Nah, kemudian kata beliau di sini. Asy-syarhu shin taridu kana fil arabiyyati ala 3 aqsamin. Kana di dalam bahasa Arab itu paling tidak ada 3 bentuk, ada 3 keadaan. Al-ula, yang pertama, kita boleh baca naqisatan, boleh juga kita baca naqisatun, boleh juga kita baca naqisatin. Jadi tiga-tiganya boleh. Boleh naqisatun, boleh naqisatan, boleh naqisatin. Nah, pertama, kita baca naqisatun sebagai apa, ikhwan atau akhwat? Ikhwan dulu. Kita baca Khabar. lafaz sebagai Khabar. mumtaz. Khabar. Mana mubtada'nya? Iya. Mahdhuf. Mahdhuf. Takdirnya apa? Iya. Iya, mumtaz. Iya atau apa? Dua. Hadihi. Hadhihi sahih. Naam. Iya atau hadhihi. Tabarakallahu fiik. Kemudian yang kedua kita baca naqisatan. Sebagai apa, ikhwan? Maf'ul bih. Maf'ulun bih. Sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ulun bih. Dari a'ni. Maf'ulun bi dari mana? Fi'il yang dibuang a'ni. Fi'il yang dibuang a'ni. A'ni naqisatan. La. La ya akhi. La. La. Kenapa? Karena mulai dari sad sampai syarah itu tidak menunjukkan tentang saya di sini. Beliau menggunakan lafaz huwa di sini. Berarti apa? Pendapat ini itu adalah sebagian pendapatnya para ulama, bukan hanya pendapatnya Imam Ibnu Hisham saja. Makanya kurang tepat kalau kita mengatakan a'ni naqisatan. Tamam. Baik. Kenapa kita baca naqisatan selain maf'ul bih? Nah. Sebagai apa, ikhwan? Hal sat. Mumtaz. Naam, sebagai hal. Asalnya adalah taridu kana naqisatan fil arabiyyati ala 3 aqsamin. Naam, ahsan. Yang ketiga naqisatin. Kenapa naqisatin? Sebagai Badal. mumtaz, sebagai badal dari lafaz Samin. ta'anakumullah. Tamam, mumtaz. Naam, dari lafaz aqsamin. Sahih. Baik, ikhwan. Kemudian selanjutnya, yang pertama adalah naqisah. Karena dalam bahasa Arab bentuknya itu naqisah. Ini sudah sering kita sebutkan, naqisah itu dia butuh isim, butuh khabar. Itu namanya naqisah. Fatahtaju ila marfu'in wa mansubin. Jadi yang namanya naqisah itu butuh marfu', yaitu isimnya, mansub, yaitu khabarnya. Wa kana rabbuka qadira. Wa kana rabbuka qadira. Baik, jadi kana ini adalah naqisah. Kemudian ikhwan, perhatikan ikhwan. Perhatikan, ini yang harus antum tulis, antum ingat. Perhatikan, kana apabila disandarkan kepada Allah Azza wa Jal, maka maknanya al-istimrar wa taukid. Perhatikan, kana apabila disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya menunjukkan istimrar, sifat terus-menerus, atau at-taukid sebagai penguat. Itu yang pertama. Yang kedua, sedangkan kana apabila disandarkan kepada makhluk, maka maknanya al-inqita atau at-tahawul, terputus atau berubah. Contoh yang pertama, ketika kana disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengatakan wa kana rabbuka qadira. Jadi makna kana di sini tidak boleh kita mengatakan, menerjemahkan dulu Allah itu, dulu Rabb Allah Subhanahu wa taala itu mampu. Sekarang tidak, enggak boleh. Tapi kita mengatakan sungguh Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu. Jadi kana di sini adalah al-istimrar, taukid dan terus menerus. Sedangkan ketika kita mengatakan kepada makhluk kana mahmudun taliban, ini kita Mahmud dulu murid. Apakah bisa jadi ustaz, bisa guru? Bisa. Menjadi apa? Walakinnahul an sara mualliman. Namun sekarang dia menjadi seorang guru. Nah ini kawan, ingat.
bahwasanya kana apabila law adafna ila Allah azza wa jal fa innahu yadullu ala al-istimrar wa at-tawkid wa amma idza adafnahu ila al-makhluq fa innahu yadullu ala al-inqita' wa at-tahawul. Baik. Kemudian poin yang kedua, kana yang kedua adalah tammah yang menunjukkan tammah. Fatahtaj ila marfu'in duna mansubin. Jadi kana di sini yang dia butuhkan marfu' yaitu fa'il, tidak butuh yang namanya khabar. Nahwu contohnya misalnya wa in kana dzu usratin. Dzu ini sebagai fa'il marfu' dengan waw karena al-asma al-khamsah. Baik. Kemudian zaidah. Kana zaidah ikhwan adalah kana yang dia itu tambahan. Terletak di antara dua hal tadi, yaitu terletak antara ma at-ta'ajjubiyah sama ma fi'il at-ta'ajjub. Maka dikatakan di sini, disebutkan di sini, wa zaidatan fala tahtaju ila marfu'in wala mansubin wala ila mansubin. Adapun kana zaidah, maka dia tidak butuh kepada marfu', tidak butuh kepada isim, tidak butuh kepada fa'il, tidak butuh kepada khabar. Maknanya zaidah tambahan saja. Wa syartu ziyadatiha amrani. Adapun syarat kana ini disebut dengan zaidah ada dua. Ya, perhatikan, kapan kana itu kita sebut dengan zaidah, maka ada dua syarat yang harus terpenuhi. Apa yang pertama? Antakuna bil lafdhil madhi. Lafaz itu antum tambahkan al bil lafdhil madhi. Ya. Pertama, hendaknya lafaz kana itu bentuknya fi'il madhi, yaitu kana, enggak boleh yakunu. Demikian. Ya. Kemudian syarat yang kedua, watsani an takuna baina syai'aini mutalazimaini laisa jaran wa majruran. Hendaknya kana itu berada di antara sesuatu yang memang lazim bergandengan. Misalnya antara mubtada dengan khabar. Ini namanya kana zaidah. Kita mengatakan Zaidun kana talibun. Zaidun kana talibun. Zaid ini mubtada, talib ini sebagai khabar. Kana di sini adalah kana zaidah. Kaidahnya apa? An takuna baina syai'aini mutalazimaini laisa jarran wa majruran. Jadi kana zaidah itu berada di tengah-tengah antara dua lafaz yang lazim bergandengan, lazim ada. Contohnya tadi adalah mubtada dan khabar. Baik. Kaqaulika, seperti misalnya ucapanmu ma kana ahsana zaidan. Perhatikan, di sini ada ma at-ta'ajjubiyah, kemudian ada ahsan fi'il ta'ajjub. Di tengah-tengah ada kana. Asluhu asalnya adalah ma ahsana zaidan. Alangkah tampannya Zaid. Atau begitu tampannya Zaid. Demikian. Fazidat kana bainama wa fi'lit ta'ajjubi. Maka lafaz kana ditambahkan antara ma at-ta'ajjubiyah dan fi'il at-ta'ajjub. Wala na'ni biziyadatiha annaha lam tadulla. Perhatikan jangan lupa. Fi'il yang dia itu tad'if, fi'il yang dia itu mudha'af, maka majzumnya dengan fathah. Jadi kita mengatakan lam tadulla, lam tarudda, bukan dengan jazm tapi bukan dengan sukun tapi dengan fathah. Wala na'ni bi ziyadatiha annaha lam tadulla ala ma'nan albatta. Dan bukan maksud kami menjadikan kana tambahan itu yang mana dia tidak memiliki arti sama sekali. Tidak. Jadi maksudnya begini, Ikhwan. Jadi ketika kana kita tambahkan itu, kita jadikan kana zaidah, bukan berarti dia itu tidak memiliki makna sama sekali. Enggak. Dia ada makna di situ. Ya, dia ada makna di situ. Bal innaha lam yu'ta biha lil isnad. Ya. Bahkan, ya, kana zaidah ini, dia itu tidak didatangkan untuk menunjukkan isnad. Isnad itu maknanya penyempurna makna kalimat tersebut. Jadi maksudnya, kana ini kita tambahkan ataupun tidak, kita lafadzkan di dalam jumlah tersebut ataupun tidak, maka makna kalimat tersebut akan menjadi sempurna dan bisa dipahami. Baik. Nah, kenapa kok karena di sini kita sebut dengan zaidah? Ya, pertama, tidak mempunyai isim, tidak mempunyai khabar, tidak memberikan makna waktu, tidak mengubah i'rab kalimat. Jadi ada 4 alasan kenapa karena disebut dengan zaidah. Yang pertama, tidak mempunyai isim. Yang kedua, tidak mempunyai khabar. Yang ketiga, tidak memberikan makna waktu. Dan yang keempat, tidak mengubah i'rab kalimat. Baik. Nah, kemudian setelah itu,
Apa makna yang bisa kita petik? Kenapa terkadang kalimat itu ditambahkan kana zaidah? Ya, di antaranya itu tujuannya untuk memperindah kalam, memperindah jumlah tersebut. Nah, itu kenapa kok terkadang kana disebutkan meski maknanya itu sama sekali tidak mempengaruhi lafaz atau jumlah tersebut. Demikian. Baik. Nah, dari sini ikhwan, kita akan memberikan beberapa kesimpulan. Apa itu? Bahwasannya pertama, karena itu ada 3 keadaan. Ada yang naqisah, ada yang tammah, ada yang zaidah. Yang naqisah karena yang butuh kepada isim dan khabar. Yang tammah karena yang butuh kepada fa'il. Yang zaidah tidak butuh kepada isim dan khabar dan juga tidak butuh kepada fa'il. Dia hanya sebagai tambahan saja. Ini kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, karena disebut dengan kana zaidah apabila terpenuhi 2 syarat penting. Yang pertama, antakuna bil lafzil madhi. Kana ini lafadznya fi'il madhi, tidak boleh fi'il mudhari ataupun fi'il amr, harus fi'il madhi. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, antakuna baina syai'aini mutalazimaini laisa jarran wa majruran. Hendaknya kana zaidah ini terletak di antara 2 lafaz yang wajib bergandengan, yaitu misalnya tadi kita contohkan mubtada sama khabar. Zaidun kana muallimun, Ahmad kana talib. Demikian. Ya. Kemudian kesimpulan selanjutnya adalah kana zaidah meskipun dia tidak mengubah i'rab kalimat, namun disebutkan di dalam lafaz itu tujuannya untuk memperindah kalam tersebut, untuk memperindah jumlah tersebut. Allahu a'lam bissawab. Nah, ikhwan, untuk pembahasan ini jelas sampai di sini? Alhamdulillah jelas. Jelas. Tamam, mumtaz, mumtaz. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang gantian akhwat dibaca wa hadfi nun mudhari'iha al-majzum. Tafadhali. نعم يا أستاذ. وحذف نون مضارئها المجزوم وصلا إن لم يلقها ساكن ولا ضمير نسب متصل تختص كان بأمور منها مجيئها زائدة وقد تقدم ومنها جواز حذف آخرها وذلك ب5 شروط وهي أن تكون بلفظ المضارع وأن تكون مجزومة وأن لا تكون موقوفا عليها ولا متصلة بضمير نسب ولا بساكن وذلك كقوله تعالى ولم أكو بقية أصله أكون فحذفت ضمة للجازم والواو للساكنين والنون للتخفيف وهذا الحذف جائز والحذفان أولان واجبان ولا يجوز حذف في نحو لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب لأجل اتصل ساكن بها فهي مكسورة لأجله فهي متعاصية على الحذف لقوتها بالحركة ولا في نحو إن يكنه فلن تسلط عليه لاتصال الضمير المنصوب بها وضمائر ترد الأشياء إلى أصلها ولا في الموقوف عليها نص على ذلك بنو حروف وهو حسن لأن الفعل الموقوف عليه إذا دخله الحذف حتى بقى على حرف واحد أو حرفين وجب الوقف عليه بهاء السكت كقولك إيه ولم يئه فلم يكن بمنزلة لم يئه فالوقف عليه بإعادة الحرف الذي كان فيه أولى من اجتلاب حرف لم يكن ولا يقال مثله في لم يئه لأن إعادة الياء تؤدي إلى إلغاء الجازم بخلاف لم يكن فإن الجازم اقتضى حذف الضمة لا حذف النون كما بينا
Kama bayyana. Syukran jazakallahu khairan. Baik, ikhwan dan akhwat. Sekarang kita lanjutkan. Disebutkan di sini beliau mengatakan rahmatan wasi', beliau mengatakan wa hadfi nuni mudhari'iha al-majzum, yaitu dan di antara hukum yang berkaitan dengan kana ialah dihapusnya huruf nun dari fi'il mudhari'nya yang majzum. Waslan, perhatikan, waslan ketika disambung bacaannya. Illam yalqaha sakinun wala dhamiru nasbin muttasil. Setelahnya tidak bertemu dengan huruf mati, yaitu huruf yang harakatnya sukun dan tidak bersambung dengan dhamir maf'ul, yaitu dhamir yang dia itu nasab muttasil. Dhamir yang nasab muttasil. Baik, sekarang ikhwan, bahwasannya pertama antum harus tahu juga bahwasannya kana itu yang beramal bukan hanya fi'il madhinya saja, tetapi bisa beramal pertama fi'il mudhari' juga bisa beramal, kemudian masdar juga bisa beramal, kemudian setelah itu fi'il amr juga bisa beramal, kemudian fi'il nahi juga bisa beramal. Amalannya sama dengan fi'il madhi. Misalnya kana dari fi'il madhi kita mengatakan kana mahmudun mu'alliman, yakunu mahmudun mu'alliman, kana mahmudin mu'alliman, kana mahmudin mu'alliman, kun mu'alliman ya Mahmud, la takun mu'alliman ya Mahmud. Ini contoh kana ya, yang dia itu bisa beramal, baik dia itu fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, fi'il amr, sama fi'il nahi. Baik. Yang kedua, sekarang kita akan membahas bahwasannya fi'il mudhari' dari fi'il kana, dari kana yaitu lafaz madhi, itu nunnya dibuang ketika majzum dan ketika disambung, ya. Nunnya dibuang. Baik. Dikatakan di sini. Asy-syarhu takhtassu kana bi umurin. Ya, fi'il kana memiliki beberapa kekhususan. Minha maji'uha zaidatun. Ya. Di antaranya kadang ia datang sebagai tambahan. Jadi kana datang sebagai tambahan. Waqad taqaddama, dan ini sudah kita bahas barusan, telah lewat pembahasannya. Jadi hendaknya bagi antum dan antunna untuk murajaah, mengulang kembali, membaca, kemudian membuat contoh masing-masing agar nanti apa yang telah kita bahas antum tidak lupa atau tidak cepat lupa. Baik. Nah, kemudian selanjutnya, wa minha jawazu hadfi akhiriha. Di antaranya lagi ialah boleh menghapus huruf akhirnya. Baik. Wa dzalika bi khamsati syurutin. Hal itu terjadi dengan 5 syarat. Ya. Apa kelima syarat tersebut? Yang pertama, wahiyya an takuna bilafdhil mudhari'i atau bilafdhil mudhari'i. Yang pertama, hendaknya bentuknya fi'il mudhari'. Berarti ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum jami'an, tidak boleh fi'il madhi, tidak boleh juga fi'il amr atau fi'il nahi. Ya, tidak boleh. Berarti hanya khusus fi'il mudhari' saja. Yang kedua adalah wa an takuna majzumatan. Majzumatan, hendaknya i'rabnya itu majzum. Bukan mansub, bukan majrur, tapi majzum. Kemudian yang ketiga wa alla takun mauqufatan, wa alla takun mauqufatan. Ya, demikian. Dan hendaknya tidak sedang diwaqafkan, tidak berhenti lafadznya di situ. Nanti akan disebutkan contohnya, ya. Kemudian wala muttasilatan bi dhamiri nasbin. Kemudian juga hendaknya tidak bersambung dengan dhamir nasab, yaitu dhamir yang dia itu i'rabnya datang sebagai maf'ulun bihi, itu namanya dhamir nasbin. Kemudian yang kelima adalah wala bisakin, hendaknya dia tidak bertemu dengan huruf yang sukun. Baik. Nah, ikhwan, kita ulangi kembali, perhatikan baik-baik, ya. Di antara syarat kana boleh dibuang huruf nunnya apabila terpenuhi 5 syarat. Yang pertama, hendaknya berbentuk fi'il mudhari'. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya dalam keadaan majzum. Yang ketiga, hendaknya tidak sedang diwaqafkan. Maksudnya tidak berhenti pada saat itu ketika dilafadzkan. Yang keempat, hendaknya tidak bersambung dengan dhamir nasab muttasil. Yang kelima, hendaknya tidak bertemu dengan huruf yang sukun.
Contoh misalnya Allah berfirman, walam aku baghiya, walam aku baghiya. Ya. Ini asalnya adalah akunu. Ini asalnya akunu, kan yakunu, kemudian kita tasrif lughawi kepada dhamir ana akunu. Ketika kemasukan lam, maka dibuang nunnya. Itu begini ikhwan, ya. Kita tulis misalnya asalnya adalah yakunu. Nah, kemudian kita tasrif pada dhamir ana, maka menjadi akunu. Nah, ini ketika kemasukan lam, ikhwan, ketika kemasukan lam, maka menjadikan begini. Lam akun. Nah, seperti ini. Ya, ikhwan, perhatikan. Nah, di dalam kaidah i'lal atau ibdal, apabila ada dua huruf yang dia itu sama-sama sukun, maka salah satu hurufnya harus dibuang. Ya. Yang dibuang yang huruf mana, yaitu huruf wawu, maka menjadi lam akun. Lam akun. Lam akun. Nah, ini. Nah, kemudian setelah itu kaidahnya tadi untuk mempermudah atau karena sering digunakan, maka nunnya dibuang. Maka menjadi lam aku. Lam aku. Lam aku. Maka jadilah lam aku. Demikian. Makanya disebutkan di sini asluhu akunu wa hudifatin dhammatu lil jazim. Kemudian setelah itu wal wawu lis sakin wan nun lit takhfif wa hadzal hadfu jaiz. Ya. Tadi sudah kita sebutkan kenapa kok sampai menjadi lafaz akun. Yang asalnya adalah akunu, lam akun, kemudian ada dua huruf bertemu sukun sama sukun, wawunya dibuang menjadi lam akun, kemudian nunnya dibuang untuk ditakhfif, dan ini adalah boleh. Wa hadzal hadfu jaiz. Wal hadfani al-awwalani wajibani. Ya. Wal hadfani al-awwalani wajiban. Wa la yajuz al-hadfu fi nahwi lam yakun alladhina kafaru min ahli al-kitab. Baik. Disebutkan di sini, adapun pembuangan pada syarat yang pertama tadi, yang pertama sama yang kedua itu hukumnya adalah boleh, yaitu antakuna bil labdil mudhari, ini nunnya wajib dibuang. Kemudian juga wa antakuna majzum, dan dia itu bentuknya majzum. Demikian. Ya. Oleh karena itu disebutkan oleh mu'allif di sini, ikhwan, perhatikan, pada lafaz lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Perhatikan, di sini nun yang ada di sini, ikhwan, yaitu nun yakuni, ini tidak boleh dibuang. Kenapa tidak boleh dibuang? Karena nanti bacanya kita wasalkan. Nggak boleh kita mengatakan lam yakil ladzi. Nggak boleh. Nunnya harus wajib ada di situ. Kenapa? Karena asalnya lam yakun, itu nunnya sukun. Alladzi, di situ ada al yang dia itu lamnya sukun. Ketika dua sukun bertemu, maka huruf nunnya adalah kusirat, dikasrokan. Maka menjadi lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ya, makanya disebutkan di sini adalah wala muttasilatan bi dhamiri nasbin wala bisakin. Nah, di sini makanya nunnya itu, ya, nunnya itu dia tetap harus ada. Kapan? Ya ini. Karena tadi dia ini nunnya sukun, lam yakun. Setelahnya itu ada lafaz alladzi, ada lam yang dia itu sukun, maka nunnya tidak boleh kita buang karena untuk iltiqa sakinaini, kemudian kusira harfun nun. Kusira harf an-nun. Fasaratil kalimah lam yakunil ladzina kafaru. Ya. Maka disebutkan di sini li ajli tisalis sakini biha. Nah, tujuannya karena untuk menyambungkan sukun dengan lafaz nun tadi. Ya. Demikian. Ya. Fahiya maksuratun li ajlihi. Maka huruf nun itu dia dikasrah karena iltiqa as-sakinain. Fahiya muta'asiyatun al-hadfi li quwwatiha bil harakat. Demikian, ya. Nah, bentar ya, kawan. Apa? Nah, apa? Ada tamu sebentar. Telepon. Kita ulangi kembali ya. Li ajli ittisalis sakini biha. Itu apabila setelah nun terdapat huruf yang mati sukun, maka nun tersebut diberikan kasrah karena sebab itu. Fahiya maksuratun,
li ajlihi. Makanya tadi sudah kita jelaskan, yaitu nun sukun bertemu dengan lam. Yang sukun alladhi, maka menjadi lam yakunil ladhi. Demikian. Fahiya muta'asiyatun 'ala al-hadfi liquwwatiha bil harakah. Oleh karena itu, ya, karena kuatnya harokat tersebut, maka dia dikasrokan. Dan enggan untuk dihapus, yaitu fahiya muta'asiyatun al-hadfi, enggan untuk dihapus liquwwatiha bil harakah, karena harokatnya itu kuat dengan kasrah disebabkan iltiqa as-sakinaini. Wala fi nahwi, dan juga nun tidak boleh dibuang pada contoh misalnya in yakunhu falan tusallatu alaihi. Perhatikan. Ini enggak boleh kita mengatakan in yakuhu, enggak boleh. Kenapa? Karena nunnya di sini bersambung dengan nun ad-dhamir al-mansub biha. Yaitu dhamir mansub yang dia sebagai maf'ulun bihi. Maka menjadi in yakunhu falan tusallatu alaihi. Sebabnya tadi ittisalid dhamir mansub biha. Naam. Kemudian selanjutnya dikatakan di sini, ya. Wadh-dhamairu taruddul asya'a ila usuliha. Dhamir-dhamir itu mengembalikan kata kepada bentuk asalnya. Nah, jadi ketika bersambung dengan dhamir, maka huruf nunnya tidak boleh dibuang. Demikian. Wala fil mawqufi 'alaiha. Demikian. Demikian pula tidak boleh menghapus nun ketika berhenti wakaf atau waqaf, ya, pada kata tersebut. Nassu 'ala dzalika Ibnu Kharub. Hal ini ditegaskan oleh Ibnu Kharub, wa huwa hasan, dan ini adalah pendapat yang baik. Li'anna al-fi'la al-mawqufa 'alaihi idza dakhalahu al-hadfu hatta baqa 'ala harfin wahidin aw harfaini wajaba al-waqfu 'alaihi biha is-sakat. Demikian. Sebab apabila sebuah fi'il ketika diwakafkan, diberhentikan, mengalami penghapusan hingga tinggal satu huruf atau dua huruf saja, maka wajib mendatangkan ha as-sakat, ha sakta ketika berhenti. Kaqauli ka'ih wa lam ya'ih. Ya. Seperti misalnya ucapan kita ih dan lam ya'ih. Itu contohnya misalnya ih lam ya'ih, ih lam ya'ih. Naam. Demikian. Falam yaku, sedangkan dapat falam yaku bimanzilati lam ya'i, itu sama kedudukannya dengan lam ya'i, lam ya'i. Fal waqfu 'alaihi bi'adati al-harf alladhi kana fihi aula min ijtilabi harfin lam yakun. Demikian. Seperti misalnya ucapanmu tadi pada lafaz i atau lam ya'i. Adapun lafaz lam yaku, maka ini, ya, dia kita katakan tidaklah seperti lam ya'ih. Oleh karena itu, ketika berhenti waqaf pada lam yaku, maka kita katakan wa lam yuqal mithlu fi lam ya'ih. Ini tidak sama dengan lam ya'ih. Li'anna i'adatan ya'i tuaddi ila ilgha'il jazim. Ini. Karena mengembalikan huruf ya akan menyebabkan batalnya pengaruh amil jazm. Ya. Bi khilafi lam yakun fa innal jazima iqtada hadfa dhamma. Berbeda dengan lam yakun. Ya, berbeda dengan lam yakun, karena jazm itu sebab amil jazm hanya mengharuskan dihapusnya dhammah, bukan dihapusnya huruf nun, sebagai mana yang telah kita jelaskan. Nah, ada hadfan nun kama bayyana, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Baik, ikhwan, perhatikan. Sekarang kita akan jelaskan. Di sini pertama dibuangnya huruf nun pada lafaz yakun. Pada lafaz yakun itu dibuang dengan beberapa syarat, ada 5 syarat tadi. Ada 2 fi'il yang disebutkan, yaitu wa'a sama ya'i, wa'a sama ya'i. Kemudian kana sama yakun. Ada 2 fi'il. Ya, ada wa'a sama ya'i. Wah, sebentar. Wa'a ya'i sama kana yakunu. Ini, ya. Nah, ini ketika jazm maka lam ya'i langsung dibuang. Lam ya'i. Ya, yaitu huruf illatnya dibuang. Ya. Demikian. Lam ya'i. Sedangkan kalau yakunu itu dia
Yang dibuang bukan nunnya, tapi yang dibuang adalah huruf wawunya. Ini berbeda dengan wa'a sama kana. Makanya disebutkan di sini li'anna i'adatal ya tuaddi ila ilgha'il jazim. Mengembalikan ya berarti menghilangkan pengaruh jazm. Nah, ini tidak boleh. Pada lafaz ya'i maksudnya ketika kemasukan lam maka ya-nya wajib dibuang. Ya, demikian. Karena kalau kita mengatakan lam ya'i ini salah. Kenapa? Ini bertentangan dengan kaidah apabila fiilnya itu adalah mu'tal akhir, misalnya dengan ya, ketika majzum maka kaidahnya dibuang. Tidak boleh kita datangkan, tidak boleh kita mengatakan lam ya'i. Berbeda lagi dengan yakunu. Kalau yakunu itu yang dibuang bukan nunnya tapi wawunya. Jadi lam yakun, lam yakun. Jadi lam yakun. Demikian. Ya. Nah, dari sini ikhwan dan akhwat barakallahu fikum jami'an, ya. Ibnu Syam Allahu rahmatan wasi'ah, beliau ingin menegaskan satu kaidah penting dalam ilmu nahwu dan musharraf kepada kita. Ya, apa itu kaidahnya, ikhwan? Perhatikan. Beliau menyebutkan kepada kita tidak setiap huruf yang dihapus memiliki sebab yang sama. Perhatikan. Tidak setiap huruf yang dihapus memiliki sebab yang sama. Apa maksudnya? Pertama, jika suatu huruf dihapus karena hukum i'rabnya, misalnya jazm, maka huruf itu tidak boleh dikembalikan lagi. Ya, contoh tadi, ya'i, ya'i. Ketika kemasukan lam, maka ya-nya dibuang, lam ya'i. Enggak boleh lagi dikembalikan menjadi lam ya'i. Yang kedua, namun ikhwan dan akhwat, jika suatu huruf dihapus bukan karena i'rab, perhatikan, bukan karena i'rab, melainkan hanya untuk takhfif, meringankan pengucapan, maka huruf itu boleh bahkan lebih utama dikembalikan ketika ada kebutuhan. Ketika ada kebutuhan. Nah, apa contohnya tadi? Yaitu yakunu. Ya, yakunu. Contoh lafaz yakunu. Perhatikan. Kita masukkan lam menjadi lam yakun. Kemudian ketika iltiqa sakinain, waw sama nun sama-sama sukun, wawnya kita buang menjadi lam yakun. Setelah itu litakhfif menjadi lam yaku atau lam aku, dhamir ana. Kapan nunnya kita datangkan? Ketika memang ada kebutuhan. Kapan itu? Ketika nanti diwasalkan. Contohnya tadi, lam yakunil ladzina kafaru. Nunnya kita datangkan di sini, ada kebutuhan, wajib didatangkan nun di sini. Nah, demikian, ya. Nah, inilah perbedaan mendasar antara lafaz lam ya'i sama lam yaku yang dijelaskan oleh Ibnu Syam rahimahullah wasi'ah dan menjelaskan demikian. Ya. Oleh karena itu, ada perbedaan antara hadzf i'rabi, hadzful i'rab, al-hadzful i'rabi, dibuang karena i'rab, ada juga al-hadzfu at-takhfifi, dibuang karena untuk meringankan ucapan kita. Nah, ikhwan dan akhwat, sampai di sini antum ada pertanyaan semuanya? Atau wadih? Ano, Ustaz? Tafadhal. Ustaz. Tafadhal, silakan. Karena ya'malu mudhari'uha wa amruha amalul madhi. Maksudnya apa, Ustaz? Baik. Kana yang beramal itu bukan hanya fi'il madinya saja. Jadi fi'il mudhari' sama fi'il amr itu beramal seperti amal fi'il madi. Baik, contoh begini. Kita mengatakan misalnya kana Muhammadun mualliman. Nah, ini kana fi'il madhi. Kemudian yakunu Muhammadun mualliman. Ini yakunu fi'il mudhari' beramal seperti fi'il madhi. Kemudian kun mualliman ya Muhammad. Kemudian fi'il amr beramal seperti fi'il madhi juga. Itu maksudnya akhir. Jadi fi'il mudhari' sama fi'il amr amalannya itu sama persis dengan fi'il madhi. Jelas akhuna? Maksudnya bukan dari segi waktunya, Ustaz? Dari segi i'rabnya. Yang dibahas dalam segi i'rabnya, bukan waktunya akhir karim. Tamam? Oh. Jelas? Afwan barakallahu fiikum barakallah. Baik, Ikhwan, ada lagi pertanyaan Ikhwan? Afwan Ustaz, izin bertanya Ustaz. Tafadhal. Tapi yang pembahasan yang sebelumnya tapi Ustaz, yang bermakna soro itu Ustaz. Naam. Mana ini? Wa takhtassul khamsatu al-ula bi muradafati soro, Ustaz, yang bermakna yang 5 yang bermakna soro. Apakah
kemarin dicontohkan bata itu termasuk soro Ustaz ya. Nah, Tapi kenapa di sini kayaknya enggak disebutkan gitu Ustaz. Karena baca di kamus ada juga tapi makna soro juga begitu. Gimana kita memahami ya, apa namanya teks ini Ustaz? Kayaknya enggak ada dituliskan bata di sini bermakna soronya. di ucapan Syekh Ibnu Syam ini. Nah Ustaz, ya. Atau mungkin ana yang salah terjemah gitu Ustaz. Baik. Wa takhtassul khamsatul ula. Halaman berapa akhuna? Afwan. Kalau di kitab mana beda Ustaz? Baik, sebentar. Mungkin satu lembar. Oh, baik. Ini. Wa takhtassu al-khamsatul ula bimuradafati sara. Ini ya. Kana amsa asbaha adha dhalla. Tusta'mal bima'na sara. Ini maksud antum ya. Nah Ustaz. Baik. Nah, pertama itu boleh antum tambahkan ya, jadi menjadi 6, yaitu kana amsa asbaha adha dhalla bata. Atau juga boleh antum hilangkan salah satunya itu lafaz dhalla menjadi bata. Demikian ya. Kenapa beliau tidak sebutkan di sini? Karena bata itu sudah wadih maknanya sara. Ya, sudah wadih maknanya sara, makanya beliau tidak menyebutkan secara rinci pada matannya tersebut. Namun kalau kita mau mengatakan bata bermakna sara juga tidak mengapa. La khilafa fi isti'mal al-lafaz. Tidak ada perselisihan ketika menggunakan lafaz tertentu. Jadi boleh antum tambahkan bukan hanya 5, jadi 6. Antum tambahkan setelah dhalla bata, atau dhallanya antum hilafkan antum tambahkan bata. Demikian akhuna. Jelas? Jelas Ustaz, kalau khair. Afwan wa iyyak. Ada lagi ikhwan? Afwan Ustaz, itu yang penjelasan bata sudah dijelaskan di footnote Ustaz. Ibnu sudah ditalik Ustaz. Di halaman 270. Khair insyaallah taala. Syukran jazakallahu khairan Salman atas infonya dan ilmunya. Barakallahu fiik. Nah, tinggal dibaca nanti. Tamam? Tamam Ustaz. Baik, syukran. Baik. Berarti tadi boleh apa yang disebutkan akhuna sama yang tadi mungkin kita terlewat bacanya atau anda juga terlewat, silakan dibaca kembali. Atau yang kedua boleh juga apa yang telah anda sampaikan terkait bata tadi. Namun kita kembalikan kepada kaidah yang tadi, kita kembalikan kepada tahrik atau syarah yang dikatakan oleh Syekh Islam di kitabnya tadi. Jelas ikhwan dan akhwat? Wadih? Ustaz. Waduh Ustaz. Baik, syukran jazilan ikhwan. Ini pertemuan kita, insyaallah taala kita ketemu lagi besok hari Ahad ya, Ahad malam Senin. Insyaallah taala. Syukran jazilan atas waktunya. Barakallahu fikum. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Afwan wa iyyakum.